sejarah masuknya Islam ke Indonesia sebelum kita masuk pembicaraan hukum Islam di Indonesia. Islam masuk ke Indonesia itu terdapat ada tiga teori. Yang pertama yaitu teori Gujarat. Teori kedua yang itu teori Makkah. Ketiga teori Persia. Dan ada teori yang terbaru namanya teori Tionghoa. Teori Tionghoa ini adalah mereka mengatakan bahwasanya masuknya Islam ke Indonesia itu dari masyarakat Tionghoa. Mereka berlandaskan bahwasanya di Indonesia, di Nusantara, masyarakat Tiongkok sudah ada pada abad pertama Hijriah. Maka itu landasan mereka mengatakan bahwasanya teori ini mengatakan bahwasanya masuk Islam ke Indonesia itu dari Tionghoa. Sedikit itulah beberapa ringkasan sedikit perihal sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Dan setelah itu masuk kita kepada pembicaraan masalah hukum Islam di Indonesia. Di Indonesia, walaupun dikatakan Indonesia itu mayoritas Muslim, akan tetapi tidak bisa hukum Islam itu diterapkan secara keseluruhan di Indonesia. Kenapa demikian? Dikarenakan masih banyak agama-agama yang lain seperti agama Katolik, agama Hindu dan lain sebagainya. Karena itulah di Indonesia tidak bisa diterapkan hukum Islam secara keseluruhan. Dan juga Indonesia itu berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Makanya daripada itu tidak bisa diterapkan hukum Islam secara keseluruhan. Kitab hukum Islam bagi masyarakat Muslim di Indonesia itu ada namanya KHI ataupun kompilasi hukum Islam. KHI ini adalah himpunan ataupun perkumpulan kaidah-kaidah hukum Islam yang bersumber dari kaidah-kaidah hukum fikih mazhab gitu. Serta isi dalam ini itu pandangan-pandangan ulama dalam satu buku hukum yang disusun dalam bentuk memakai bahasa perundang-undangan. KHI ini itu dicetuskan pada 21 Maret tahun 1985. Ketika itu ada SKB Mahkamah Agung, makanya ide pembentukan KHI ini diterapkan pada tahun itu. KHI ini dilampirkan dalam instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam, yang mana ditetapkan pada tanggal 10 Juni 1991. Dalam instruksi Presiden tersebut disebutkan bahwa KHI dapat digunakan sebagai pedoman dan penyelesaian masalah-masalah di bidang hukum perkawinan, kewarisan, perwakafan. Nah, selain itu juga KHI ini juga menjadi petunjuk bagi para hakim pengadilan agama di Indonesia dalam memeriksa, mengadili serta memutuskan suatu perkara. Karena pada dulu sebelum adanya KHI ini, para hakim-hakim di Indonesia pengadilan agama itu banyak berbeda-beda pendapat dalam memutuskan suatu perkara. Perkaranya sama, tapi memutuskan daripada perkara tersebut, hukuman menjatuhkan hukum daripada perkara tersebut berbeda-beda. Makanya ada inisiatif daripada beberapa orang dulu di negara itu untuk mencetuskan namanya KHI, kompilasi hukum Islam. Salah satu daripada isi daripada KHI ini itu pada pasal 15, yaitu isinya untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan pada yang telah mencapai umur yang ditetapkan pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, yakni calon suami itu sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Itu salah satu isi dari kompilasi hukum Islam ini. Jadi bagaimana hukum Islam ini hukum Islam dari itu kan tadi kita berbicara masalah hukum Islam tentang perkawinan, perwakapan dan perwarisan. Jadi dari segi hukum pidana dan hukum Islamnya, praktik penerapan hukum Islam di Indonesia itu cenderung dibenturkan dengan praktik penerapan hukum Islam di Indonesia cenderung dibenturkan dengan sumber-sumber hukum yang lain. Ada asumsi mengatakan bahwasanya hukum Islam itu mengalami disharmonisasi dengan hukum nasional dan hukum nasional dan beberapa kasus hukum. Jadi praktek penerapan daripada hukum Islam itu di Indonesia itu cenderung itu dibenturkan dengan sumber-sumber hukum yang lain, hukum-hukum yang lain. Ada asumsi mengatakan bahwasanya hukum Islam mengalami disharmonisasi dengan hukum-hukum nasional dan beberapa kasus hukum.
sering terjadi seperti itu. Ada kekhawatiran nantinya ada kekhawatiran dan kecemasan dari beberapa khalayak, sejumlah kalangan, apabila penerapan jinayah ataupun hukum pidana Islam diterapkan di Indonesia, maka akan bertentangan dengan hak asasi manusia sebagai nilai-nilai universal gitu. Itulah makanya di Indonesia secara hukum pidana, hukum perdata dan hukum pidana itu tidak bisa diterapkan di Indonesia secara Islam. Makanya di Indonesia diterapkan hukum seperti hukum perkawinan, hukum waris, hukum wakaf, itu diterapkan di Indonesia, yang mana diakomodir apapun dihimpun dalam nama kitab undang KHI, Kompilasi Hukum Islam. Nah, itulah beberapa penjelasan perihal daripada hukum Islam di Indonesia ini. Walaupun ada dalam satu daerah di Aceh mengadakan ataupun menegakkan hukum Islam di Aceh tersebut, itu pun banyak terjadi perjalanan jauh oleh masyarakat Aceh akan hal untuk meminta kepada presiden pada saat itu untuk melakukan di Aceh tersebut untuk menerapkan hukum Islam. Pada saat itu pun dalam sejarah mengatakan di saat peperangan dulu pada masa Presiden Soekarno meminta kepada Daud Bioraj atau Daud Biurueh untuk membantu peperangan. Daud Biurueh dalam kesepakatannya meminta kepada Soekarno ada 2 perjanjian, 2 syarat. Yang mana yang pertama itu syarat perang itu harus bernadaskan fisabilillah. Dan yang kedua, Aceh diberikan kebebasan menjalankan syariat Islam nantinya. Nah, pada saat itu Soekarno menyanggupi hal itu. Dan juga ada nota perjanjiannya. Itu makanya pergenjatan senjata oleh masyarakat Aceh pada dahulu untuk agar menerapkan hukum Islam di Aceh. Mereka itu berusaha, maka terjadi konflik dahulu kala itu pada tahun berapa, saya lupa pada tahun berapa itu. Nah, jadi begitulah kira-kira penjelasan bagaimana hukum Islam di Indonesia ini. Kita berbicara kali ini perihal hukum Islam di Malaysia. Yang sama-sama kita ketahui, Malaysia ini adalah masyarakat mayoritas Muslim. Walaupun mereka dijajah oleh Inggris pada dahulu, tapi Inggris tidak mengekang mereka untuk penerapan hukum Islam ini. Nah, pada tahun 1957, dalam konstitusi Malaysia itu telah diubah tahun 1964 dengan tegas menyatakan bahwa Islam adalah agama federasi. Pasal 3 ayat 1 konstitusi Malaysia itu 23 Agustus 1957. Sebagai konsekuensi logis dari pernyataan tersebut ada 4 prinsip demokrasi Islam yang dicantumkan dalam konstitusi Malaysia ini, yaitu segi musyawarah, prinsip keadilan, prinsip kebebasan. Negara Islam, Federasi Malaysia pernah menganut hukum Inggris, yang mana pada zaman ini penjajahan itu yang dikenal dengan hukum Statement 1936. Prinsip Inggris berbeda dengan kehadiran Belanda di Indonesia yang membatasi gerak langkah umat Islam. Sedangkan Inggris itu memperkenalkan hukum Inggris serta mengadakan perjanjian dengan penguasa Melayu pada saat itu di Malaysia itu. Hukum yang diperkenalkan adalah administrasi hukum keluarga Islam dan hukum pelanggaran agama di negeri Federasi Melayu, yang berbeda dengan kontrol Inggris. Nah, di Perak, hukum paling awal yang mengatur tentang hukum keluarga adalah registrasi tata cara perkawinan dan perceraian 1885 dan aturan perceraian Islam 1889. Di Selangor telah diberlakukan pencatatan pernikahan dan perceraian Islam pada tahun 1885 pada saat itu. Dan semua bentuk undang-undang yang diberlakukan pada penjajahan Inggris direvisi oleh Melayu kembali. Dan penerapan hukum di Malaysia itu dalam segi bidang merupakan fenomena kultural, karena hukum Islam
di sana itu berkembang bersamaan dengan masuk Islam di Malaysia gitu. Nah, bukti diterapkannya hukum Islam di Malaysia itu terdiri tiga fase. Yang mana? Periode Melayu, periode penjajahan, periode kemerdekaan. Kodifikasi hukum paling awal termuat dalam Prasasti Trengganu yang ditulis dalam aksara Jawi, memuat daftar mengenai 10 aturan bagi pelanggarnya mendapat hukuman. Prasasti ini dibuat pada hari Jumat 4 Rajab 722 Hijriah atau Februari 1303 Masehi. Selain daripada kodifikasi hukum tersebut, terdapat pula risalah hukum kaum atau buku hukum singkat Malaka yang mengatur semua menyangkut keperdataan bahkan pidana Islam. Nah, setelah kemerdekaan pada tahun 1957, otoritas legislatif dalam hal agama dan hukum diserahkan oleh konstitusi federal kepada negara-negara bagian. Nah, kepala dari setiap negara bagian ini dipegang oleh penguasanya. Sebuah dewan agama Islam yang terdapat di seluruh negara bagian termasuk wilayah federal yang bertugas memberikan nasihat kepada penguasa di sana. Wujud lain daripada penerapan hukum Islam di Malaysia ini bukan hanya dalam bentuk perdata dan pidana saja. Selain berbagai macam bentuk pidana Islam tersebut, masih banyak juga rumusan hukum baru di sana. Rumusan hukum baru ini ditetapkan pada sebuah konferensi nasional yang diadakan di Kedah untuk membicarakan, yang mana di situ itu membicarakan hukum Islam, khususnya itu yang berkaitan dengan hukum pidana. Sebagai lanjutan daripada itu, dibentuknya sebuah komite itu yang terdiri daripada ahli-ahli hukum Islam dan bantuan dari bantuan hukum dari anggota-anggota hukum, untuk yang mana tugas mereka itu mempertimbangkan amandemen pada saat itu, dan mereka dikirim ke berbagai negara-negara Islam untuk mempelajari hukum Islam di sana dan bagaimana perkembangannya, penerapan di negara itu. Hasil daripada rumusan undang-undang tersebut ada 6 bagian, yaitu perihal administrasi hukum Islam. Contohnya itu Undang-Undang Administrasi Pengadilan Syariah Kelantan. Sedangkan dari itu contoh daripada rumusan administrasi hukum Islam. Sedangkan yang kedua itu hukum keluarga. Contoh daripada hukum keluarga ini itu Undang-Undang Hukum Keluarga Kelantan. Ini dicetuskan pada tahun 1983. Yang ketiga itu perihal hukum pidana, acara pidana. Contohnya itu pada tahun 1984 dicetuskan Undang-Undang Hukum Acara Pidana Islam Kelantan. Sedangkan dari segi perdatanya itu dicetuskan juga pada tahun 1984, yang mana Undang-Undang Hukum Acara Pidana Kelantan. Undang-Undang Hukum Acara Perdata Islam Kelantan. Dan yang kelima itu masalah pembuktian daripada kasus-kasus perkara. Itu diatur dalam Undang-Undang Pembuktian Pengadilan Syariah Wilayah Federal. Dan yang keenam itu Bait al-Mal. Itulah kira-kira beberapa hal perkara ataupun perihal hukum Islam di Malaysia. Bicara kali ini perihal hukum Islam di Singapura. Sebelum kita merambat jauh membahas perihal hukum Islam di Singapura, kita mengulas sedikit perihal prasejarahnya. Penduduk negara Singapura itu mayoritas itu pendatang, terutama berasal dari Cina etnis atau etnis Cina. Penduduk Singapura ini yang beragama Islam terbilang itu minoritas, dan hampir semuanya itu berasal dari orang-orang Melayu. Nah, minoritas tersebut. Jadi Singapura itu telah negara Singapura adalah menjadi rute bagi perdagangan orang Muslim dari Timur Tengah sejak abad 15. Nah,
Maka disitulah ditetapkan prasejarah bahwasanya masuknya Islam Singapura itu melalui jalur perdagangan. Tidak jauh dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Nah, keberadaan hukum Islam di Singapura itu tidak bisa terlepas dari peran umat Islam yang ada di negara tersebut. Umat Islam di Singapura itu sudah berusaha keras bertahun-tahun untuk mendekati pemerintah agar mengesahkan undang-undang yang mengatur hukum individu dan keluarga Islam di Singapura. Setelah diupayakan selama bertahun-tahun itu, barulah pada tahun 1966 Masehi pemerintah mengeluarkan rancangan undang-undang parlemen dan menerima undang-undang administrasi hukum Islam atau disingkat dengan AMLA. Undang-undangan ini telah dinilai oleh perwakilan dari berbagai suku dan mazhab yang di Singapura. Pada tahun 1966, AMLA pula mengusulkan pembentukan Majelis Ulama Islam. Pada tahun 1966 ini pula AMLA mengusulkan membentuk Majelis Ulama Islam Gapura atau Islamic Religious Council of Singapore atau MUIS. Sebagai suatu hukum, MUIS ini diharapkan nantinya bisa menjadi penasehat presiden Singapura dalam hal berkaitan dengan agama Islam di Singapura. Tugas MUIS ini seperti sama dengan tugas MUI di Indonesia. Tugas mereka itu mengatur kegiatan-kegiatan Islam di Singapura, seperti mengeluarkan sertifikat halal untuk makanan, terus banyak lagi tugas-tugasnya itu. Jadi untuk penerapan hukum Islam di Singapura itu dapat kita nilai antara lain dalam upacara-upacara pernikahan. AMLA ini menggariskan bahwa orang yang ingin menikah itu harus mencapai 16 tahun. Namun meskipun demikian, apabila ada permohonan kawin oleh orang-orang yang belum mencapai usia 16 tahun, pengadilan agama dalam situasi tertentu dapat mengabulkannya permohonan itu bila memang yang memohon itu sudah dewasa. Selain itu pula, AMLA juga mengharuskan suami yang ingin menikah lagi atau beristri 2 ataupun beristri 3 ataupun beristri lebih dari 1, intinya harus membuat surat permohonan khusus yang menyatakan alasan-alasan atau sebuah pernyataan yang logis lah, seperti untuk kesanggupan untuk menghidupi 2 istri atau lebih gitu. Sementara itu untuk kepentingan administratif pula, AMLA meminta agar melaporkan setiap talak yang dijatuhkan dalam jangka waktu seminggu untuk dicatat. Pasangan suami istri tersebut juga harus mengisi lembaran yang sudah ditentukan. Begitulah kira-kira perihal penjelasan hukum Islam di Singapura tersebut. Yang mana nama kompilasi seperti kita berada di Indonesia itu namanya KHI, Kompilasi Islam. Di Singapura namanya itu AMLA. Itulah kira-kira. Jadi kita berbicara pula perihal hukum Islam berada di Brunei Darussalam. Sebelum kita masuk pembahasan perihal hukum Islam di Brunei tersebut, kita mengulas sedikit prasejarah dalam Brunei tersebut. Pada awal abad ke-16 itu Kesultanan Brunei itu merupakan negara yang kuat dan memiliki otoritas, tidak hanya meliputi seluruh Pulau Borneo saja, akan tetapi juga beberapa pulau seperti Pulau Sulu dan Filipina. Namun memasuki abad ke-17 hingga pada abad ke-18, kekuasaan Kesultanan Brunei mulai berkurang akibat adanya Konsensi 13 yang dibuat oleh Belanda, Inggris, Raja Sarawak, British North Borneo Company, dan serangan pembajak. Namun kebijakan atas konsensi tersebut justru merugikan Brunei sendiri, dan pada akhirnya pada masa ke-19 atau memasuki abad 19, wilayah negara Brunei Darussalam tereduksi menjadi sangat kecil sampai batas-batas yang ada sampai sekarang ini. Dengan kedatangan beberapa negara-negara asing ke Brunei itu, terkhususnya Inggris, berdampak pada adanya perubahan-perubahan dalam sistem hukum keluarga Islam.
dalam perjalanan panjang menuju kemerdekaan hingga sampai sekarang. Pada pemerintahan Sultan Hasan, yaitu pada tahun 1605 sampai dengan 1615 Masehi, yaitu sebelum kedatangan Inggris, beliau telah membuat sebuah hukum ataupun aturan hukum Islam yang dipergunakan pada waktu itu, yang mana aturan hukum Islam tersebut kemudian dikanunkan dengan nama Hukum Kanun Brunei. Kemudian disempurnakan pula oleh pemimpin setelahnya, yaitu Sultan Jalilul Jabbar, yang mana tahap awal perubahan hukum di Brunei tersebut berdampak pada persempitnya kewenangan Kanun Brunei yang Islami, yang dibatasi hanya pada persoalan undang-undang perdata. Sebagai bukti yaitu adanya undang-undang yaitu namanya Muhammadan Law Enactment nomor 1 tahun 1911 Masehi, yang khusus mengatur masalah ibadah, nikah, cerai bagi orang-orang Islam. Selanjutnya pada tahun 1913 keluar peraturan pelaksanaan tentang pendaftaran perkawinan dan perceraian yang dikenal dengan nama Muhammadan Marriage and Divorce Enactment nomor 2 tahun 1913. Dan selanjutnya pada tahun 1955 pula dibentuk pula pada saat itu Undang-Undang Majelis Ugama Islam. Ugama Islam, Adat Negeri, dan Mahkamah Kodi. Pada tahun itulah dibentuknya 1955 itu. Nomor 20 tahun 1955 dengan tujuan untuk menyatukan undang-undang yang berkaitan dengan hukum Islam. Setelah berturut-turut mengalami amandemen, yaitu dimulai pada tahun 1957, 60, 61 hingga 67. Ketika terjadi revision law of Brunei pada tahun 1984, undang-undang ini pun mengalami revisi kembali. Tapi hanya sedikit saja yang direvisi, dan di samping namanya juga dirubah dengan Undang-Undang Majelis Ugama dan Mahkamah Kadi Penggal 17 dan 19. Dalam undang-undang tersebut, masalah hukum keluarga Islam diatur hanya 29 pasal, yang mana yaitu di bawah aturan Marriage and Divorce di bagian ke-6 yang berawal dari pasal 134 sampai 157, dan Maintenance of Dependent di bagian 7 yang dimulai dari pasal 957 sampai 163. Jadi, persoalan hukum keluarga Islam di Brunei itu yang diatur dalam undang-undang hanya mengatur persoalan perkawinan, perceraian, dan pembiayaan hidup atau nafkah. Tampaknya pembatasan kewenangan ini pemberlakuan hukum Islam di Brunei Darussalam berawal dari masa penjajahan, pembatasan kewenangannya, penjajahan Inggris. Pembatasan hukum Islam dan keinginan pemberlakuan hukum negaranya adalah merupakan ciri dari sebuah penjajahan. Kenyataan tersebut juga yang pernah dialami oleh bangsa kita, itu bangsa Indonesia, ketika dijauh oleh pemerintahan kolonial Belanda. Kira-kira begitulah penjelasan hukum Islam di Brunei Darussalam. Baiklah, kali ini kita akan berbicara perihal hukum Islam di Filipina. Islam merupakan agama terbesar kedua yang dianut oleh masyarakat Filipina. Dan proses Islamisasi di Filipina ini diperkirakan itu dimulai pada abad ke-14. Yang dilakukan oleh para ulama dan pedagang-pedagang asal Arab, India, Persia, dan Indonesia. Daerah Filipina ini yang eksis Islamnya itu ada dua, yakni Sulu dan Maguindanao. Masing-masing daerah pengasal Sulu dan Maguindanao ini memberlakukan kitab hukum Diwan Tausuk dan Luara sama Maguindanao. Kedua kitab ini berdasarkan pada kitab Islam mazhab Syafi'i. Pada tanggal 13 Agustus
1973 dibentuklah staf riset untuk mengkodifikasi undang-undang Islam Filipina ini. Staf tersebut bertugas menggali, mengumpulkan, dan menyusun bahan-bahan penelitian tentang hukum perseorangan Muslim Filipina. Maka, pada tanggal 23 Desember itu, tahun 1974, pemerintah mengeluarkan perintah eksekutif nomor 442 yang menetapkan Komite Undang-Undang Kepresidenan untuk mengkaji Kitab Undang-Undang Muslim Filipina ini. Sebagai hasil dari kinerja komite ini, setelah diajukan kepada Presiden Filipina, saat itu presidennya itu bernama Marcos. Dan ditetapkanlah pada tanggal 4 Februari 1977 yang dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Perseorangan Muslim Filipina. Nah, undang-undang ini disusun dalam 5 buah buku. Yang mana dalam 5 buah buku ini memuat 190 pasal yang meliputi perkara ketentuan umum, hubungan keluarga dan manusia, pewarisan, penyelesaian pertikaian, dan pendapat berkaitan dengan undang-undang, peruntukan jenayah, dan peruntukan peralihan. Itulah isinya. Nah, aturan mengenai waris terdapat pula dalam Dekret Presiden nomor 1083 tanggal 4 Februari 1977. Buku ketiga yang terdiri dari 4 judul, yang mana dari pasal 89 sampai dengan 136. Judul yang pertama itu mengenai ketentuan umum, dan judul yang kedua itu mengenai pewaris dan wasiat. Judul yang ketiga mengenai pewarisan menurut undang-undang, dan judul yang keempat tentang penyelesaian persoalan pembagian harta pusaka. Nah, secara garis besarnya itu peraturan pembagian waris bagi Muslim Filipina ini sama dengan peraturan waris di Indonesia. Yang mana karena kita selalu mengetahui landasan akun dasar daripada kitab undang-undang mereka itu bermazhabkan Syafi'i. Nah, makanya dikatakan pembagian tentang penyelesaian soal pembagian harta pusaka itu sama dengan Indonesia. Nah, begitulah kira-kira pembahasan perihal hukum Islam di Filipina ini.